Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, alhamdulillah bisa paparan yang kedua kalinya setelah kemarin ke AR dan hari ini ke app Inventor, aplikasi Android. Alhamdulillah kita sudah ke tahap yang kedua. Sudah hadir di hadapan kita Pak Ardian, dan adik-adik semuanya luar biasa ini bisa menyempatkan waktu di tengah siang hari. Biasanya kalau hari Sabtu itu agendanya weekend ya, jalan-jalan gitu. Tapi insya Allah kita mulai lebih awal, mudah-mudahan nanti ya nggak sampai 1,5 jam lah kita bisa selesaikan gitu. Jadi kita coba belajar bagaimana mengefektifkan waktu. Dan bagi teman-teman yang nanti belum bisa join, maksudnya belum bisa full join, nanti kita akan coba berikan juga rekaman gitu, barangkali ada yang tertinggal, masih di jalan gitu ya, sehingga belum bisa full waktu untuk, melihat, materi paparan ini gitu. Baik, mungkin saya lanjutkan ke Pak Awang gitu, untuk memberikan awalan gitu ya, namanya kan Pak Ardian Awaludin ya, sehingga harus mengawali dulu, terkait dengan bagaimana skema paparan hari ini gitu. Silakan Pak Awal. Terima kasih Pak Fala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suasana sedikit rame ya. Di sini banget pas ada pelatihan. Singkat saja Pak Fala dan adik semua mahasiswa baik matematika, IPA maupun dari UNISFED, sudah kita pelajari atau sudah kita bahas bareng sih sebenarnya mengenai materi pembuatan aplikasi di pembelajaran berbasis Android. Dan intinya kita bisa berusaha menyederhanakan proses-proses pembuatan aplikasi Android itu dengan menggunakan blok kode, tidak lagi menggunakan coding seperti biasa, seperti yang kalau di Android Studio itu menggunakan Java ataupun Kotlin, yang tapi kita menggunakan di sini menggunakan blok kode. Semoga itu bisa sedikit memberikan solusi yang praktis ya bagi yang memang mau membuat aplikasi media pembelajaran tapi tidak seinstan apa yang sudah ada di internet. Oke, seperti itu. Ada 6 tim kepala ini ya nanti ya, ada 6 tim ini. Semoga nanti bisa memberikan beberapa progresnya sejauh mana sampai gimana itu progresnya, dan kami harap nanti membuat medianya itu memberi ciri khas yang benar-benar bagus dan unik untuk masing-masing jurusan. Tidak seperti yang dicontohkan kasus khusus dan bisa dikembangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin cukup itu Pak Fala. Untuk nanti presentasinya seperti biasa berapa menit Pak Fala? 5 menit ya? 5 menit? Ya, maksimal 10 menit ya, atau lebih awal lebih baik 7 menit lah paling enggak ya, jangan lama-lama. Nanti maksudnya biar nanti kita lebih banyak ke review gitu ya. Betul. Gitu. 5-7 menit gitu, terus nanti selebihnya nanti kita review dan diskusi gitu ya. Itu monggo diacak atau langsung penunjukan. Nanti pertama yang hadir dulu ya dari tim Mbak siapa tadi, yang pertama tadi siapa? Mbak Septi ya? Mbak Septi dan tim. Nanti yang kedua tadi yang sudah hadir Mas Aska dan tim gitu ya, urutan yang kedua. Silakan Mbak Septi dan tim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Awang, Pak Falah, ini dari matematika itu proyeknya itu kami buat individu, soalnya sekaligus untuk bahan skripsi. Jadi skripsinya ada yang menggunakan app Inventor, seperti itu. Jadi dari saya, Rahayu, sama Ilham itu berbeda aplikasi. Kalau saya itu materi relasi dan fungsi, Rahayu itu pola bilangan, sedangkan untuk Ilham itu SPLDV. Seperti itu. Jadi
Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Pak. Sudah saya buka share screen-nya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Zunita Dwi Astuti, izin memaparkan hasil proyek mengenai media pembelajaran untuk materi, relasi, dan fungsi. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 8 semester 1. Nah, di sini saya membuatnya menjadi, awalnya saya membuat desainnya melalui Canva itu ada bagian awal, bagian pembuka, ini cover awalnya, lalu bagian lalu ada autornya. Apa terputus nggak, Pak? Iya, share screen-nya, coba share screen ulang. Apakah sudah terlihat, Pak Falah? Kayaknya baru loading ya, atau yang lain sudah kelihatan belum? Ini Baru loading, Kepala. baru loading ya, sama ya. Baru loading, Mbak. Oke. Diulang lagi aja, nggak apa-apa. Namun terlihat nggak, Pak? Sudah, Mbak. Sudah. Mohon maaf tadi masih terkendala sinyal. Saya lanjutkan kembali. Jadi di sini saya membuat dari Canva untuk desainnya itu, di sini ada halaman awalnya, lalu di sini ada home. Di sini saya memberi 3 bat. Sebenarnya aplikasi yang saya buat ini cukup simpel karena isinya itu materi dan kuis saja. Lalu di sini materinya terdiri dari 5 slide. Ini saya buat melalui Canva. Selanjutnya akan saya tampilkan pada bagian desainnya. Yeah. Di sini desainnya. Pada tampilan awal ini sajikan materi, relasi, dan fungsi. Dan ketika saya klik tombol mulai, maka akan tampil pada screen home. Jadi di sini ada screen-nya, ada screen 1, ini screen 1, lalu ada screen home, lalu ada author, materi 1, 2, 3, 4, dan 5, selanjutnya quiz. Ini, lalu kode bloknya, ini hanya kode blok singkat pada screen 1. Selanjutnya, setelah menuju screen 1, ketika dipencet tombol mulai itu akan ke screen home. Nah, screen home ini ada materi, kuis, dan author.
Untuk kode bloknya ini, ketika button home 1 diklik, maka akan ke screen materi 1. Seperti ini, lalu ke screen materi 1. Dan di setiap materi itu ada 2 buttonnya, button home dan next. Ketika ditekan tombol home, maka akan kembali ke tampilan awal tadi. Jika next akan berlanjut ke materi setelahnya. Di sini ada 5 materi. Kemudian screen quiz di sini terdiri dari 4 pertanyaan, jawaban 1, 2, 3, 4 pilihan ganda. Dan ini bisa diulangi dan bisa kembali ke tombol home. Dan untuk screen quiz-nya ini, setiap perulangan, nanti setiap diulangi itu akan berbeda-beda, akan diacak soal dan jawabannya. Seperti itu. Saya akan coba tampilkan pada aplikasinya. Mau share ke HP ya, Mbak? Ya, ini saya sambungkan dengan HP. Oke, sudah kelihatan. Apakah sudah enggak, Pak? Sudah kelihatan, Mbak? Sepertinya ini saya sudah membuka HP bagian aplikasi, tapi belum terlihat. Apa Mungkin di Pak Fala sudah screen share-nya terlihat, gitu? screen share-nya ditutup dulu. Aplikasinya dibuka nanti yang di screen share-nya yang aplikasinya. Aplikasinya dibuka dulu tadi. Aplikasi dibuka dulu, baru nanti screen share gitu. Sudah enggak, Pak? Sudah terlihat. Jadi pada tampilan awal itu seperti ini. Lalu ketika saya klik mulai, itu ada 3 button, 3 menu, materi, kuis, dan autor. Materinya nanti ada pertama, kedua, 3, lalu bisa kembali ke tombol home-nya. Nah, di sini saya sebenarnya mengalami kesulitan pada ini, Pak. Tombol materi kelima.
Ini saya sudah coba, tapi tidak bisa kembali ke home langsung. Sedangkan saya sudah teliti di kode bloknya itu sudah sama, seperti yang lainnya itu sama. Lalu kalau masuk ke kuis, di sini jika pada kuis itu nanti di akhirnya ada pembenarannya. Lalu kita bisa ulangi lagi. Jika kita ulangi itu nanti soal dan pilihan gandanya itu dapat berubah secara acak. Itu. Sekian pemaparan dari aplikasi yang saya buat mengenai relasi dan fungsi. Silakan bisa dilanjutkan untuk Ilham dan Prof. Karya Hayu. Oke, makasih Mbak Septi, luar biasa. Lanjut ke ini anggota tim yang lain, karena ini kan tujuan untuk skripsi ya. Persilakan. Ini siapa dulu, Mas Ilham dulu atau siapa? Saya Pak Lestari Rahayu. Ya, silakan Mbak Lestari. Selamat datang Prof. Isti, selamat siang. Assalamualaikum. Ini Prof. Isti juga bergabung. Baik, silakan Mbak Lestari. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya membuat aplikasi mengenai pola bilangan. Langsung saya share screen saja ya, Pak. Ya, silakan. Mungkin nanti teman-teman juga sudah mulai diredikan ya untuk HP dan seterusnya gitu, biar nanti juga ketika mau memaparkan lewat apa namanya di emulatornya gitu atau di HP-nya bisa langsung ditampilkan gitu. Oke, sip. Ini untuk tampilan awal dari aplikasi saya. Ada dari Pakarpedia, kemudian Lumbung Media dan UNES. Setelah itu ada judul dari aplikasi saya mengenai pola bilangan dan ada logonya. Kemudian tampilan selanjutnya bisa memasukkan username, misal nama saya, Lestari Rahayu. Kemudian diklik lanjut. Untuk
bagian tampilan pojok kiri atas itu ada avatar dan nama yang sudah kita input tadi. Kemudian untuk materi, kita klik materi. Ada pilihan materinya, yaitu ada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan segitiga, bilangan persegi, dan bilangan persegi panjang. Misal kita buka untuk bilangan ganjil, di sini ada materi untuk pola bilangan ganjil. Kemudian, jika sudah dibaca, kita kembali lagi ke menu pilihan materi, kita coba ke bilangan genap, ini untuk materi pola bilangan genap. Kemudian ini untuk materi pola bilangan segitiga. Ini untuk materi pola bilangan persegi. Dan yang terakhir, ini materi untuk pola bilangan persegi panjang. Jika ingin langsung menuju ke main menu atau menu home, itu bisa diklik ke logo rumah yang pojok kiri bawah itu. Jadi ini langsung bisa masuk ke home awal. Setelah membuka materi, ini ada latihan soal. Di sini untuk soalnya saya memberikan 5 soal. Misalkan ini kita jawab dengan jawaban yang benar, ini 19, maka bisa dicek jawaban, maka jawabannya benar dan skornya setiap satu soal itu bernilai 20. Kemudian untuk next, selanjutnya untuk soal yang kedua, misalkan dijawab salah 56, kita cek jawabannya, maka salah dan skornya itu tidak bertambah. Begitu juga seterusnya untuk soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Setelah selesai soalnya akan muncul tampilan selesai di latihan soal. Kemudian untuk kembali ke menu home, kita klik ke logo rumah itu, kita kembali ke menu home. Setelah itu, untuk tampilannya juga ada tampilan kredit. Seperti ini untuk tampilan kreditnya. Dan yang terakhir, di main menu itu ada tombol keluar. Ada tampilan pilihan apakah Anda ingin keluar dari aplikasi. Jika ingin keluar, diklik keluar saja. Diklik ya. Sudah Pak, itu tadi pemaparan dari saya mengenai materi pola bilangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini, luar biasa. Langsung aja lanjut ya ke yang ketiga, Mas Ilham gitu. Cuma tadi catatan jangan lupa ya adik-adik untuk lambang lumbung media ya Pak Awang ya. Kita nggak perlu menggunakan itu karena kemarin di tutorialnya menggunakan lumbung media gitu ya. Tapi nanti untuk proyek ini kita nggak menggunakan lambang itu, lambang lumbung media gitu, karena bukan dari LP3. Baik, lanjutannya Mas Ilham silakan. Mohon maaf Pak, ini Ilhamnya mengabari saya kalau izin sebentar karena internetnya lagi kurang bagus. Nanti mungkin bisa. Baik, terima kasih informasinya. Nanti kita lanjutkan. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan untuk paparan yang kedua dari Mas tadi dari teman-teman Ivet ya. Mas Aska ya. Mas Aska sama Mbak Eka ya. Mbak Eka Puji gitu. Silakan dari PG PAUD. Maaf Pak, saya bikin individu aja Pak. Oh gitu, nggak apa-apa. Karena di sini saya mengerjakan sendiri. Oh iya. Ini Mas Aska sendirian ya. Oke. Iya, yang baik. Unity juga sendiri Pak. Oke. Jadi nanti gini ya, adik-adik ya, misalkan itu benar-benar mengerjakan proyek sendiri, nanti untuk identitasnya juga harus sendiri ya, biar nanti kami di dalam proyeknya itu spesifik dari tim ataukah individu yang membuat proyek itu gitu. Karena untuk kepentingan skripsi kan kadang-kala memang harus sendiri ya gitu. Baik Mas Aska, dipersilahkan. Bisa mohon jadikan host Pak. Oh, jadikan co-host ya. Oke, ini sudah bisa share screen kok.
Nanti maaf ya Pak, tidak bisa masuk aplikasinya. Soalnya ini saya hanya pakai HP. Pakai HP. Saya jadikan host ya. Sebentar. Oke, silakan. Bisa Mas Aska? Belum kelihatan Pak. Belum. Share screen dulu aja. Aplikasinya dibuka, kemudian nanti bisa share screen ya. Aplikasinya dulu dibuka. Assalamualaikum Pak Fala. Waalaikumsalam Prof. Pak Ardian juga Bapak yang lain. Ini sambil OTW masih tadi ada acara. Sambil menunggu Mas Aska itu tadi untuk lambang lumbung apa namanya lumbung pedia nggih. Yang tadi itu mungkin diganti logo Kedereka mungkin nggih. Oh iya, nanti saya carikan logonya. Ya. Baik, Prof. Ya tadi disampaikan untuk yang lumbung media bisa diganti logo untuk Kedereka. Nanti untuk filenya bisa ditunggu ya di grup gitu untuk standarisasinya. Hari ini berarti untuk yang bahan yang kedua selesai nggih Pak Falah atau masih? Ini sudah banyak yang selesai dari teman-teman yang matematik ya. Tadi Mbak Septi, kemudian Mbak Ayu, dan ini Mas Aska juga sepertinya juga sudah selesai gitu. Cuman yang memang yang skripsi memang individu Prof ini. Oh nggih. Ya, nggih. banyak proyeknya. Jadi katanya memang sambil melanjutkan yang augmented reality itu kan kebanyakan teman-teman kan menggunakan yang ini ya, yang kedua atau yang pertama sehingga bisa sekaligus untuk nggarap skripsinya begitu supaya waktunya tidak mepet di akhir gitu. Nggih, ngaten nggih Pak Fala. Nggih, Prof. Terima kasih. Mas Aska bisa? Ada kendala? Oh, maaf Pak. Mungkin diganti dulu bisa enggak Pak? Oh baik. Diganti kelompok lain. Sambil menyiapkan dulu. Yang mencari soalnya. Nggih. Ini saya tawarkan aja biar nanti siapa dulu? Mbak Ayu kayaknya sudah semangat ini. Mbak Lutfia, Mbak Lutfita. Iya Pak. Siap presentasi? Sudah. Ya silakan Mbak Lutfita. Itu individu atau tim? Tim Pak. Tim ya, Mbak Lutfita itu dari PG PAUD sama Mbak Titin dan Anissa ya, dipersilahkan. Iya. Minta tolong untuk Anissa Saada dijadikan co-host dulu Pak. Anissa Saada, baik. Oke, sudah saya jadikan co-host. Sudah bisa. Share screen juga sudah bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya, Pak? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kelompok kami akan memaparkan aplikasi Android tentang updater tentang WLAN. Disusun oleh Mbak Lutfita Ayu Pramesti, Anissa Saada, dan Titin Cahyani. Kita menggunakan logo dengan tulisan WLAN karena arti kata WLAN itu sendiri adalah hitung. Nah, dalam aplikasi ini kita bisa belajar menghitung anak usia ini, mulai dari pengenalan dan mengikuti langkahnya, penyebutan dan juga sesuai angka. Kenapa kita jawab karena tidak langsung saja hitung gitu? Karena kita ada di daerah Jawa, jadi kita menamai game ini WLAN supaya orang tahu kalau yang membuat game ini adalah orang Jawa. Ada warna yang merah. Pertama adalah warna merah yang sering dihubungkan dengan energi, perang, bahaya, kekuatan, tekad yang kuat, hasrat, dan cinta. Merah adalah warna yang mempunyai unsur emosional yang kuat. Dan di Indonesia, merah kerap menjadi lambang keberanian. Dengan adanya warna ini, anak dituntut untuk berani belajar berhitung. Warna orange ini seringkali memberikan kesan semangat. Selain itu, arti warna orange juga dapat memberikan kesan sesuatu yang hangat. Warna oranye adalah simbol dari optimisme, petualang, kemampuan, dan bersosialisasi. Nah, dari warna. Arti warna hijau yaitu kesegaran. Hijau sering melambangkan alam dan kesegaran karena memiliki kaitan yang kuat dengan alam. Hijau sering dianggap mewakili ketenangan, keberuntungan, kesehatan, dan kecemburuan. Di dalam belajar berhitung juga ada kesejukan tersendiri. 4. Kuning merupakan warna cerah melambangkan perdamaian dan keceriaan. Belajar berhitung juga memiliki keceriaan dalam mempelajarinya. Sudah, mungkin bisa dilanjut dengan Mbak Anissa, silakan. Dalam screen materi, di dalamnya ini terdapat beberapa materi tentang menjelaskan makanan sehat dan tidak sehat. Nah, di pertama ini ada sayur dan buah adalah makanan sehat yang banyak kandungan gizi dan nutrisi di dalamnya yang dibutuhkan tubuh. Namun dengan porsi yang cukup, jika dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Jadi untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat, mari kita konsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan ya teman-teman. Ini menjelaskan untuk anak usia dini bahwa sayur dan buah ini makanan sehat. Kita harus banyak mengonsumsi tapi dengan porsi yang cukup. Nah, yang kedua, teman-teman, makanan tidak sehat, junk food adalah makanan yang kurang baik bagi tubuh kita.
Namun kita juga boleh makan junk food, tapi dengan porsi yang tidak berlebih. Misalkan dalam 1 minggu kita boleh mengonsumsi 1 makanan junk food saja, tidak boleh lebih. Karena kalau kita terlalu banyak mengonsumsi junk food, nutrisi yang kita butuhkan tidak akan terpenuhi. Contoh makanan tidak sehat yaitu makanan instan seperti mie, burger, pizza, donat, kue, makanan kaleng, permen, dan termasuk makan makanan yang manis. Nah, yang selanjutnya screen menggambar. Dalam screen ini, anak dilatih untuk menggambar angka sesuai dengan langkah-langkah yang ada di gambar tersebut. Nah, mulai dari mengikuti panah menuju kemana, itu akan sesuai dengan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfita. Screen menangkap. Pada screen ini terdapat gambar orang, terus habis itu ada makanan-makanan, ada makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Terdiri dari permen, wortel, mie, brokoli, dan sawi putih. Kemudian untuk pengaturan pada game ini, yang pertama, setiap makanan sehat yang jatuh ke bawah tidak apa-apa. Selanjutnya, setiap memakan makanan tidak sehat, poin akan berkurang 5. Untuk pengaturan level, pada level 1, poin mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan kecepatan 5. Pada level 2, poin mulai dari 100 sampai 200 dengan kecepatan 10. Pada level ketiga, poin mulai dari 200 sampai 500 dengan kecepatan 15. Kemudian pada level final, poin dimulai dari 500 sampai 1000 dengan kecepatan 25. Kecepatan ini diatur berdasarkan tingkat anak-anak ya, Pak. Jadi kan kalau misalkan kecepatannya 10, 20 gitu kan terlalu cepat untuk anak-anak. Jadi kami memikirkan bagaimana anak itu bisa menangkap. Selanjutnya ada screen mengulang kata. Pada screen ini terdapat text to speech dan speech recognize. Dalam screen ini anak berlatih mengenal angka 1 sampai 10 dengan menggunakan makanan sehat dan tidak sehat. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan yang ada pada aplikasi. Ini adalah tampilan awal screen game. Ketika kita klik play, kita bisa menuliskan username. Nah, kemudian pada main menu terdapat 6 button. Yang pertama ada materi. Materi ini berisi makanan sehat dan makanan tidak sehat. Kemudian terdapat penjelasannya. Kemudian ketika kita klik back, kita pilih button menggambar angka. Kita bisa memilih warna-warnanya. Mungkin kita mau pakai warna merah, terus kita mengikuti garis sesuai arah panahnya. Ini terdapat angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Kemudian button menangkap makanan. Terus selanjutnya button mengulang kata. Kemudian ini ada button grafiknya. Selanjutnya button quit. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lutfia, kemudian Mbak Lutfita, Mbak Titin, sama Mbak Anissa ya. Ini luar biasa. Secara grafis juga mantap, presentasinya mantap. Nah, ini kita lanjut ke ini ya, ke apa namanya review dari Pak Ardian gitu. Jadi nanti kita skemanya dua blok kelompok gitu ya. Biar nanti lebih mudah untuk reviewnya, nggak terlalu lama gitu. Silakan Pak Ardian, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Falah. Nah, luar biasa. Sudah tampil 3 karya. 2 tim tapi sudah tampil 3 karya. Kalau tidak ada halangan tadi mungkin sudah sampai 5 karya Pak Falah tadi. Tapi keren-keren semuanya. Iya, masing-masing karya ini punya kekhasan. Dan ini mungkin bisa dibagi keunikan dari tiap karya. Contoh ya, saya daftari kekhasannya. Karya yang pertama punya Mbak Septi. Saya suka dengan algoritma mengacak kuisnya. Nah, nanti bisa sambil saling berbagi dengan teman-teman yang lain nih. Ini apa namanya suatu fitur yang keren yang tidak kami share di pelatihan ya. Itu mungkin bisa di-share ke teman-temannya. Itu saya suka untuk acak kuisnya. Kemudian untuk Mbak Lestari overall bagus. Nah, ini mantep ini. Cuma nanti ada mungkin di akhir review yang ini nanti saya berikan tambahan satu misteri yang harus dipecahkan supaya aplikasi yang ketiga aplikasinya ini bisa perfect untuk tahap ini. Kemudian tim terakhir yang Wilang itu, wow keren grafisnya ya, sampai diuraikan dengan filosofi warna ini. Jadi teringat dulu waktu saya masih di studio. Setiap membuat karya harus membuat filosofi tiap grafisnya. Ada ide bagus tadi ya, saya baru terpikirkan kalau di LKS-nya anak PAUD itu ada menggambar angka disertai langkah-langkah, ini dikombinasikan dengan pelatihan kemarin, bagus banget gambar angka itu ya, keren banget. Oke, secara umum 3 aplikasi ini keren, tapi ada beberapa yang perlu disempurnakan. Yang pertama adalah yang PAUD tadi, kayaknya anak PAUD itu bisa baca apa enggak sih ya? Bisa, Pak. Bisa. Mungkin ini arahnya ini Mbak ya, ke pramenulis ya. Iya, itu pun kalau untuk yang menggambar angka itu tuh bisa untuk toddler Pak, untuk anak umur 2-5 tahun. Oke. Itu tadi yang materi makanan sehat dan tidak sehat itu panjang banget teksnya. Kalau itu. Yeah. Panjang banget. 14 baris sampai 22 baris saya tadi sempat ngitung. Kurang kerjaan banget ya. Itu mungkin ini sekedar saran kalau ini mau dibuat aplikasinya keren banget tuh. Bisa dibuat seperti storytelling. Storytelling. Jadi beberapa satu scene tapi bisa berganti-ganti gambar ketika ditekan gitu. Nanti akan keluar, oh ini makan sehat, ini tidak sehat. Kenapa kok tidak sehat? Ditekan. Sedikit-sedikit keluar. Sekalian ini saya kasihkan apa namanya
kekurangannya ya, biar bisa diselesaikan. Kemudian selain itu udah oke lah. Kalau punya Mbak Lestari Rahayu, saya temu Mbak Lestari masih di sini? Halo Mbak Lestari? Masih, Pak, masih. Oke. Tadi saya kok itu ya, keren banget ada avatar ya. Nah, itu ide baru buat avatar, keren banget. Avatarnya itu sebagai pengganti kemarin ketika kami contohkan nama, ketika kita username-nya ya, yang keluar namanya. Tapi tadi kayaknya kalau setelah masuk menu apa namanya, menu di submenunya itu, kemudian balik ke menu utama, avatarnya hilang. Nah, itu mungkin bisa dicari sebabnya. Tapi overall avatarnya, fungsi avatar ini keren. Untuk semuanya, ini saya kasihkan misteri dan nanti bisa komunikasi di grup ya. Ini misteri secara umum. Dari materi itu, karena materi terlalu padat, tidak saya tambahi satu materi lagi. Sebenarnya satu materi itu menarik. Apa itu materi? Kurang sound. Nah, nyadar nggak? Kenapa nggak dikasih sound ya? Dikasih musik ya? Nggak ada yang mencoba untuk menambahkan komponen. Ya, coba bisa bercerita sedikit-sedikit pengalamannya untuk membuat atau menambahkan komponen sound. Kemarin mau saya tambahkan, tapi kayaknya materinya padat banget ya kemarin ya, 1 jam, hampir 2 jam kan ya. Nah itu mungkin bisa ditambahkan. Nanti kalau mentok nanti saya kasihkan tipsnya setelah pas minggu depan ya. Jadi untuk menyempurnakan produk ini kurang sound sebenarnya. Itu saja sih, cukup. Overall 3 karya yang saya lihat di awal ini keren habis. Monggo Pak Falah lanjut ya. Oke, makasih Pak Ardian atas reviewnya. Kita lanjutkan ya, adik-adik semuanya. Dari Mas Aska, sudah ready Mas Aska? Mungkin dibantu share screen sama Mbak Lutfita atau Mbak Nisa, Pak. Dibantu share screen. Ya, silakan. Nah. Di sini Mas Ilham ya, tadi ada yang terlewat. Mas Ilham kan grupnya belum lanjut ya. Iya. Untuk kelompok 4, saya sendiri Aska Muhammad Ilham. Yeah. Lanjut, Mbak. Next. Pada konsep satu game menulis angka. Ini gamenya sama ya, Pak, sama yang diperagakan oleh Pak Awan. Konsep dari latihan menulis angka untuk anak usia dini adalah aplikasi Android yang bisa mempermudah pembelajaran mengenalkan angka melalui angka yang dicontohkan. Next. Kelebihan dari game 1. Anak mampu mengenal angka dengan memperhatikan mengikuti angka yang ada. Yang kedua, membuat anak mampu mengekspresikan diri dengan tulisan angka yang sendiri. Yang ketiga, membuat anak lebih kreatif untuk menulis dengan kemauannya sendiri dengan angka yang muncul. Next, Mbak. Konsep 2, game menangkap mangga. Konsep dari menangkap mangga untuk anak usia dini adalah aplikasi Android yang mempermudah pembelajaran, latih anak agar bisa fokus pada satu gambar dengan posisi gambar yang semakin besar levelnya akan semakin cepat. Next, Mbak. Kelebihan dari game 2. Anak mampu berlatih konsentrasi pada satu gambar agar tidak mengenai gambar lain. Membuat anak mampu memfokuskan dirinya pada gambar mangga saja, bukan pada gambar yang lain. Yang ketiga, membuat anak lebih kreatif untuk melewati gambar yang jatuh agar tidak mengenainya. Next, Mbak. Konsep 3, game mewarnai. Konsep dari mewarnai gambar untuk anak usia dini adalah aplikasi Android yang bisa mempermudah pembelajaran, melatih anak agar bisa lebih kreatif dan membuat anak mengenal warna dari warna-warna yang tersedia. Next, Mbak. Kelebihan dari game 3, anak mampu berlatih konsentrasi pada gambar yang akan diwarnainya. Membuat anak mampu berkreasi dengan memberi warna dengan sesuka hatinya dan membuat anak kreatif. Next, Mbak.
Di sini saya baru bisa membuat gamenya, Pak. Belum pada aplikasi home dan seterusnya. Nah, pada gambar menulis angka, di sini sama seperti yang sudah dipraktekkan Pak Awan. Yang kedua, di sini kita hanya memfokuskan untuk menangkap mangga saja, agar tidak mengenai buah durian. Dan semakin banyak levelnya akan semakin cepat. Yang ketiga, game mewarnai. Di sini kita mewarnai. Dan untuk menampilkan gambarnya, kita menggunakan gambar memori yang ada di sebelah sisi kanan kiri. Kita bisa memilih gambar dari foto yang ada atau download dari Google tersendiri. Nah, di sini ada beberapa warna sesuka hati untuk mewarnainya. Terima kasih. Untuk kesulitannya, mungkin untuk video yang pembelajaran untuk pembelajaran yang terakhir dan sebelumnya belum saya praktekkan, Pak. Hanya saya lihat videonya saja. Terima kasih. Ya, baik, Mas Aska, sudah ada gambaran. Kita lanjut dulu ya, nanti biar sekalian di-review. Mas Ilham Rozikun ya, yang mau paparan. Sudah siap? Belum? Yang lain dari kelompoknya Mas Akbar atau Mbak Febriani? Ada? Siap? Iya, Pak. Ada. Gimana, Mbak? Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Febri, bisa dipresentasikan. Mas Akbarnya ada atau perwakilan? Sendiri. Sendiri ya? Oke, silakan Mbak Febri. Sudah masuk ya, Pak? Udah masuk belum suara saya? Sudah. Mantap. Oke. Untuk pemaparan saya, ini buat screen yang pertamanya, terus nanti kita bisa pencet di start. Nah, nanti ada materi pola bilangan. Jadi yang saya bawakan di sini itu ada materi pola bilangan dengan ada 3 button, indikator pembelajaran, materi, sama di quiz. Untuk indikator pembelajaran, nanti isinya itu indikator dari pembelajaran kita, terus nanti untuk materi. Nah, sebenarnya ini tuh materi saya itu ada yang button-button, Pak. Jadinya sebenarnya dari saya yang pertama mau membuat ringkasan yang bisa dimasukkan ke PDF, lalu setelah itu ada materi yang bisa di slide. Nah, tapi kendala saya waktu saya memasukkan itu tuh laptop saya tuh sempat mati, jadinya nggak tahu waktu dibuka itu yang screen itu tuh udah nggak ada sendiri gitu, Pak. Jadinya karena waktu itu udah mepet banget waktunya, jadinya belum bisa saya masuki di sini. Terus untuk kuisnya di sini baru saya membuat 2 kuis. Di sini kuisnya masih pilihan ganda. Nanti kalau misal jawabannya itu salah, jadi dia akan memberikan jawaban salah dengan pembahasannya. Lalu bisa dipencet ke kuis kedua, nanti langsung menampilkan kuis yang kedua. Kalau jawabannya benar, akan menampilkan jawabannya dengan pembahasannya. Setelah itu bisa di finish.
gitu Pak. Dari saya masih di situ untuk ya aplikasinya, dan sebenarnya masih ada yang mau dikembangin lagi sih Pak. Jadi yang ini juga bisa dibilang belum finalnya, seperti itu Pak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Febri. Terima kasih sudah memaparkan karyanya. Baik, kita lanjutkan dulu ya Pak Awang ya. Sekalian aja. Monggo, monggo. Ya, sekalian kita lanjut ke kelompoknya Mas Rizky, kemudian Mas Pascal, Mbak Anissa Fitriana. Siap? Iya, Pak. Ya, silakan. Saya izin share screen terlebih dahulu nih. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sebelumnya mohon maaf karena belum ada produknya, karena ketinggalan buat nyimaknya, jadi masih belajar. Jadi lebih ke gambarannya aja, ini kita mau bikin seperti apa. Seperti itu. Jadi berikut kelompok saya. Untuk tujuannya yaitu memberikan materi dengan beberapa permainan terkait nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Jadi rencananya nanti kayak tampilannya itu ada logo, terus nanti ini kayak judulnya, terus ini kayak pencetan buat memulainya. Jadi untuk menunya itu kita berencana ada 3, yaitu yang pertama adalah materi, yang kedua tuh mengelompokkan materi. Jadi nutrisi dalam tubuh tuh rencananya nanti ada kayak ada bahan-bahan makanan, terus nanti kayak ngedrag and drop, dia tuh termasuk protein, karbohidrat, seperti itu. Sama yang terakhir tuh niatnya mau ada dibikin uji bahan makanan. Sama sebelumnya mau tanya Pak, kalau misal mau dibikin kayak uji bahan makanan gitu, kira-kira bisa nggak ya Pak dari APP Inventor ini sendiri? Oke, mungkin nanti Pak Awang akan menjelaskan ya, karena ada koneksi ekstensi ya yang nanti bisa disampaikan. Ya nanti kayak ada bahan makanan, terus nanti sekiranya kalau misalnya ini ditambahin ini tuh nanti warnanya akan berubah jadi ini. Gitu. Nanti dengan berubahnya ini menunjukkan kalau dia tuh mengandung protein atau mungkin dia mengandung karbohidrat. Seperti itu nanti niatnya di bagian uji bahan makanan. Sama mungkin nanti akan ditambahkan beberapa kuis. Seperti itu dari kelompok kami. Jadi sasarannya ini peserta didik kelas 8, terutama pada materi sistem pencernaan manusia. Sekian dari saya. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Anissa dan tim. Langsung kita review dulu ya Pak Awang ya. Silakan. Yes, siap. Keren semuanya ini. Saya review ya. Secara umum sudah bagus. Dari Mas Aska dulu. Mas Aska tadi membuat game bertemakan gambar, aktivitas gambar ya, mas gambar dan mewarnai. Jadi saya teringat anak saya ya, si TKB ya. Jadi memang harus-harusnya gambar dan mewarnai. Satu yang perlu diingat ketika anak sekecil itu dibekali sebuah smartphone untuk mereka belajar, maka sebaiknya diberikan seperti tadi saya bilang adalah storytelling. Jadi materinya nanti silakan Mas tambah dengan storytelling ya. Jadi mereka biar bermakna gambarnya, kenapa harus nangkap mangga, kenapa enggak boleh nangkap duren tadi ya, duren ya. Kalau saya sih milih nangkap durennya, mahal sih. beda usia. itu ya, jadi storytelling itu penting banget, apalagi nanti kalau misteri dari saya tadi terpecahkan ya, cobalah komponen dari sound itu nanti menarik buat storytelling. Itu untuk masukan sama kesan dari refleksi Mas Aska. Kemudian yang kedua dari Mbak Febriani ya, udah bagus ini
Kemudian pengembangannya ini yang patut ditunggu karena baru sedikit aja udah bagus ya. Ini saya tunggu pengembangannya, entah dibuat seperti apa. Tapi Mbak Febriani bisa ngomong sedikit, 1 atau 2 kalimat pengembangannya mau dibuat apa ini? Iya Pak, sebenarnya ini suara saya masuk ya enggak Pak? Soalnya Masuk kecil banget. devis saya itu agak bermasalah Pak kalau di Zoom. Oke, Jadi silakan. sebenarnya pengembangan di saya itu udah sempat bikin sketsa. Awalnya emang nanti ada menu utama dan ada di indikator, lalu ada di materi. Itu saya tuh pengennya masukin review semacam PDF gitu loh Pak untuk dimasukin ke situ. Nah, baru nanti kita belajar lewat yang di aplikasi aja melalui Canva itu Pak. Nah, sebenarnya saya udah buat, tapi saya kurang tahu sih Pak. Itu karena saya waktu itu bikinnya yang terakhiran, karena itu banyak ya Pak, daripada yang ke kuis daripada yang kuis, itu tuh sempat hilang karena saya tinggal ketiduran, tapi itu sempat hilang. Itu kenapa ya Pak? Mungkin terlalu banyak kali ya, karena ada batasan. Saya lupa batasannya berapa megabyte untuk membuat aplikasi di App Inventor. Ya maklum lah, App Inventor gratisan gitu kan ya, dan kita pakai servernya mereka, sehingga kita juga pakai sistem servernya mereka, kita nggak pakai sistemnya kita sebenarnya, dia ada batasan. Pakailah screen sedikit mungkin, tapi blok sebanyak mungkin gitu ya, intinya gitu. Kalau bisa bloknya dibanyakin, logiknya diruwetin, tapi bikin screen-nya sedikit mungkin, karena semakin banyak screen maka akan semakin banyak memori yang digunakan. Intinya itu. Nah, pertaruhannya di situ sebenarnya kalau di App Inventor. Jadi mungkin screen-nya ada berapa Mbak itu Mbak Febriani screen-nya? Kemarin yang buat materi itu baru ada 4 Pak. Baru ada 4. Iya, tapi memang belum saya save itu. Oh, biasanya nge-save otomatis. Cuma mungkin kalau internetnya sekali terputus, dia mungkin nggak tersimpan gitu ya. Jadi kalau ada internetnya yang error, nanti pasti ada yang tersimpan. Itu sih. Coba nanti kalau ada masalah bisa dicoba disuarakan di grup ya. Lebih masalahnya apa yang penting banget itu nanti bisa disuarakan di situ biar sama-sama bisa belajar. Kemudian apalagi ya, kayak menarik itu ya. Dia tadi ada fasilitas membuka PDF juga ya kalau nggak salah ya, Febriani. Nah, nanti bisa disempurnakan gimana caranya supaya bukanya juga nanti langsung terbuka halaman PDF-nya tanpa membuka bagian yang lainnya gitu ya. Itu. Saya kira keren ini karena pengembangannya masih sangat luas ya. Kemudian, nah ini menarik. Mbak Anissa Fitriana. Benar ya Mbak Anissa Fitriana tadi yang terakhir? Iya Pak. Jadi pas punya Mbak Febri pelan saya kerasin Mbak Anissa, kaget saya. Kenceng banget. Oke. Tadi idenya bagus untuk mengelompokkan makanan tadi ya. Makanan tahu apa sih tadi? Iya, kayak nasi nanti masuk karbohidrat yang seperti itu loh Pak. Itu bisa Mbak. Dengan makanan. Sudah ketemu logikanya kan? Sudah ketemu, sudah dicoba di App Inventor belum? Belum, ini baru itunya Pak, baru gambarannya, belum, masih belajar ininya, materi yang ada di Google Classroom. Oke, kata kuncinya Mbak Anissa pelajari di game tangkap bilangan itu intinya adalah ketika dua objek bertabrakan on collision, itu nanti bisa kita buat actionnya. Nah, bertabrakan dengan apa? Nah, dengan keranjang karbohidrat, keranjang apa itu nanti bisa. Seperti itu. Apakah nanti objeknya akan hilang, kemudian ada notifiernya dan seterusnya sih. Itu sangat bisa dikerjakan pakai App Inventor. Kemudian uji bahan makanan juga sama ya. Ketika kita misalkan ya bahan dengan pewarna tidak alami, itu kalau diuji pakai apa?
biasanya. Halo. Halo Mbak Anissa. Untuk protein kayaknya pakai biuret deh, Pak. Nah, misalkan uji protein pakai biuret. Jadi nanti buat aja aset-aset itu misalkan apa namanya di pipet itu biuret, ada tulisannya biuret itu. Terus kemudian yang satunya lagi apa namanya bahan makanannya itu nanti disentuhkan, nanti langsung muncul apa namanya dua gambar itu langsung hilang, terus nanti akan memunculkan sebuah gambar baru yang berupa bahan makan itu kemudian sudah ditetesi gitu. Jadi on collision, ini lagi-lagi pakai on collision gitu. Jadi pelajari bagian film tangkap bilangan itu. Kemudian muncul nanti yang muncul bahwa ini adalah bahan makanan berprotein, bagian ini makanan berpewarna tidak alami gitu ya, makanan ada pengawetnya dan seterusnya. Itu seperti itu bisa. Ini seperti virtual laboratorium Pak Falah ya. Iya. Persis seperti ini. Jadi tapi nanti logika yang dibangun di sini dengan materi saya beli bocoran sedikit materi pekan depan, beda software, beda custom juga. Intinya bloknya juga hampir sama. Seperti itu. Intinya ketika grafik 1 dan grafik 2 bertabrakan, itu bisa kita kasih sebuah action. Itu untuk uji bahan makanan bisa pakai. Itu ya, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Coba apalah, lanjut lagi. Ya. Belum ini ya? Terima kasih Pak Awang. Selanjutnya timnya Mbak Ayu sama Mbak Mega sudah siap? Ada? Kayaknya nggak ada. Izin Pak, sepertinya lagi ada kendala di laptopnya, jadi nggak bisa join. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Yang belum tadi yang mau presentasi timnya Mbak Septi, Mbak Lestari, Mas Ilham ya, Mas Ilham Roziku Nafik. Jadi presentasi. Iya Pak, sebelumnya maaf karena tadi ada masalah sinyal. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Ini akan saya coba, langsung saya screenshotkan lewat HP ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Mas. Ya. Di sini ada aplikasi yang saya buat. Di sini ada splash screen. Kemudian setelah splash screen akan masuk ke halaman awalnya ini. Nanti siswanya akan diminta untuk mengetuk layarnya dan akan diarahkan untuk mengisi username. Setelah dipilih lanjut, nanti akan masuk ke main menu. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama di sini ada mulai. Mulai itu sama seperti materi. Jadi di sini siswa akan diajak untuk membahas tentang PLSP atau persamaan linear satu variabel. Misal, sudahkah kalian tahu apa itu PSLV? Misal jika siswa memilih belum, nanti akan muncul, ayo kita coba, dan jika mereka memilih untuk sudah, maka kita akan ajak untuk membuktikan kalau mereka sudah paham juga. Namun intinya nanti akan sama, yaitu untuk
mencoba mengingat kembali apa itu PLSP dan unsur-unsurnya bagaimana. Nah, di sini siswa akan diajak untuk di slide ini siswa diajak untuk mencari yang mana yang PLSP. Misal jika mereka menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka saat diklik selanjutnya, maka akan langsung masuk ke materi yang selanjutnya. Tapi kalau misal jawaban mereka salah, misal mereka memilih 2X ini, maka akan muncul sebuah label untuk menyuruh untuk mencoba cek lagi. Misal untuk pilihan kedua masih salah, maka masih muncul juga, dan jika ketiga masih salah, maka akan muncul seperti peringatan terakhir. Dan jika sudah 3 kali salah dan masih salah, maka akan diberikan jawabannya, diberitahukan jawabannya. Oke. Kemudian di sini ada gambar rumah, ini adalah home untuk menuju ke menu ke main menu lagi. Oh, sepertinya ada kesalahan sedikit, Pak. Belum saya kasih mungkin. Ada home, maka akan kembali ke main menu. Kemudian yang kedua di sini ada Dakon Matematika. Ini adalah sebenarnya ini adalah inti dari aplikasi yang saya buat. Jadi di sini siswa akan diminta untuk misal menuliskan persamaan yang mereka inginkan, 3X ditambah 3 negatif 3 misal sama dengan 13 atau mungkin 15 ya. Kemudian dijalankan, maka nanti akan muncul dakonnya seperti ini. Di sini karena hanya ada 3X, maka lubang dakon di sini yang bisa digunakan hanya 3, dan sedangkan yang lainnya menjadi enable. Kemudian yang hijau ini adalah hasilnya, dan yang kuning adalah sisanya. Kemudian ada switch yang di atas itu menunjukkan pada positif dan negatif. Untuk switch off itu berarti negatif dan switch on berarti positif. Kemudian nanti siswa bisa mulai menghitung dengan yang langkah awalnya dengan mengklik lubang yang hasil dan sisanya. Nanti di sini akan kotak yang pink di atas itu adalah seperti apa ya, biji dakon yang sudah diambil, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian dari itu tadi dibagikan ke kotak lingkaran-lingkaran lubang-lubang yang kecil-kecil biru-biru ini sesuai ininya, sesuai koefisiennya, harus berurutan seperti ini sampai ininya 0. Harusnya saya masih kekurangan saya di sini itu masih belum apa, untuk membatasi agar jumlah biji dakonnya itu tidak mungkin negatif. Itu nanti akan saya coba tambahkan lagi. Kemudian di sini siswa akan menuliskan hasil yang didapatnya, karena di sini tadi harusnya 6 ya. Didapatkan nilai 6, maka ditulis 6. Dan jika dicek, maka akan muncul seperti ini. Nanti ini juga bisa di-reset. Ada kesalahan lagi. Maaf, seharusnya ini nanti muncul lagi. Muncul menjadi visible semua, tapi sepertinya saya lupa untuk menambahkannya, jadi mohon maaf. Kemudian
ada menu kembali, nanti juga kembali ke main menu. Kemudian yang ketiga adalah latihan soal. Latihan soal di sini saya buat seperti kuis. Jadi akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, siswa akan menjawabnya. Seperti misal ini 7. Nah, jika benar nanti akan mendapatkan poin 10, dan jika misalnya yang ini kita buat salah 3 misal, maka ini akan min 10. Maaf, soal yang saya buat baru 2, jadi oh ya, untuk yang latihan soal ini nanti sebenarnya mau saya sisipkan sebuah button lagi untuk yang menuju ke menu Dakon Matematika untuk memudahkan siswa. Jadi ketika ada soal, kemudian siswa ingin mencobanya di Dakon Matematika tadi, bisa langsung diklik di buttonnya, kemudian langsung menuju ke Dakon Matematikanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada kredit. Kredit di sini saya buat seperti ini. Nah, kemudian setelah semuanya selesai langsung akan kembali lagi ke sini, dan menu terakhir adalah keluar. Saya buat memakai notifier, dan seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih Mas Ilham, luar biasa. Kita tuntaskan sekalian ya yang belum. Mas Ilham tadi sudah, kemudian yang belum barangkali dari yang hadir di sini, ada yang belum presentasi? Selain mungkin yang Mbak Ayu, Mbak Mega belum bisa ya. Kemudian Mbak Eka Puji Lestari juga belum. Mas Akbar Daka Prabowo juga belum ya. Jadi ada beberapa teman yang belum bisa presentasi gitu ya. Atau ada yang sudah hadir di sini dan belum sempat presentasi. Kayaknya belum, kayaknya udah semua ya kalau yang hadir di sini. Baik, saya langsung ke Pak Awang, silakan. Kayaknya keren-keren ini Pak Awang. Keren banget yang terakhir ini, logiknya ya. Wah, saya apresiasi yang pertama, grafisnya keren. Yang kedua, berani pakai komponen yang tidak diajarkan. Ini berarti pancingan saya tadi salah sebenarnya, pancingan tadi ya. Saya baru membuka pancingan untuk membuat komponen sound. Ternyata ini sudah pakai komponen-komponen yang banyak sekali. Checklist dan lain-lain, banyak sekali nih, keren banget. Kayaknya ini kalau jadi recommended ini, upload di Google Play ini Pak Farhan. Unik, Dakon Matematika. Keren banget. Satu yang pasti harus ada di situ adalah memang sound ya. Saya bayangin kalau klutik, nah keren. Ditambahi dengan unsur etnis sedikit, karena Dakon adalah grafisnya nanti saran tambahi unsur etnis Jawa sedikit gitu ya. Jadi nanti akan keren kayak dulu ya Pak Fala ya, lomba guru berprestasi itu ada salah satu apa dulu ya, gamelan Pak Fala ya, gamelan berbasis Android itu juga grafisnya juga sentuhan Jawanya total banget. Masukan sedikit Pak Fala, tapi memang ini keren yang terakhir, rekomendasi banget untuk dikembangkan untuk cukup Pak Fala. Ya, baik, terima kasih atas review dari Pak Ardian Awaludin. Mungkin ada ini arahan atau masukan dari Prof. Disti, dipersilahkan. Terima kasih Pak Fala, Pak Ardian, juga mahasiswa semua. Ini luar biasa ya, tadi komentar dari Pak Ardian maupun Pak Falas juga sudah apresiasi yang luar biasa dan apa adanya ya Pak Ardian ya, tidak dibuat-buat gitu. Jadi memang luar biasa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, menunjukkan bahwa
di dalam melaksanakan program studi independen dalam program besarnya Kedai Reka ini, saudara tidak main-main begitu. Jadi nanti juga saya mesti laporan ini kepada koordinator yang PG PAUD ini Bu Lulu, kemudian yang IPA ke Pak Taufik, kemudian yang matematika kebetulan saya sendiri. Dan saya juga akan meneruskan laporan kepada jurusan ya prodi maupun ke Universitas Negeri Semarang, tentunya juga ke LPPM begitu. Jadi memang Kedai Reka itu banyak kaitannya begitu, dan ini merupakan kegiatan yang direkognisi. Jadi merekognisi mata kuliah yang ada di kurikulum masing-masing prodi begitu. Mungkin menekankan kembali atau sebenarnya kalau saya memberi masukan ya sudah ahlinya ini Pak Falah dan Pak Ardian begitu ya. Hanya saja tampilan akhir begitu ya. Tampilan akhir mungkin menjadi masukan begitu. Sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Falah ini yang Mbak Anissa ya kalau tidak salah, Mbak Anissa, yang tadi itu Pak Falah, Pak Ardian yang makanan yang tadi Pak Ardian kan mengatakan apakah siswa PAUD sudah bisa membaca. Sebenarnya bukan masalah membacanya, tapi ada tampilan yang banyak narasi nggih Pak Ardian sebenarnya. Jadi semacam bahan ajar begitu kalau di SD maupun di SMP begitu. Nah, kalau tadi itu ternyata bisa ada alternatif solusinya yaitu dengan dengan komponen atau efek sound, berarti kan bisa suara bisa diganti suara guru artinya suara kita gitu. Nah, sehingga tampilan di layar itu ya hanya gambar-gambar saja dan sedikit kata-kata. Itu kan juga akan lebih menarik karena kalau banyak kata itu bagi orang dewasa kan juga kurang menarik begitu. Nah, sehingga kalimat yang menjelaskan tentang makanan di situ itu bisa digantikan dengan suara gitu. Jadi dibaca semacam dibacakan. Bisa seperti itu nggih Pak Adrian? Sangat bisa, Prof. Oke, jadi mungkin akan menjadi lebih sempurna gitu Mbak Lutfia nggih, bersama tim begitu nggih. Kemudian yang ini tadi saya sempat tidak mengikuti continue ya. Yang terakhir Mas Ilham. Mas Ilham kalau saya ke konten ya. Jadi kalau saya lihat menunya itu berarti yang di Dakon itu adalah siswa akan menemukan konsepnya nggih. Benar Mas Ilham? Iya, Bu. Nah, nanti siswa akan ya. Iya, jadi artinya kan menemukan konsepnya di situ. Karena kalau saya lihat ini bukan permainan untuk keterampilan latihan soal, tidak sekedar itu karena di awal itu ada persepsinya, kemudian judul Dakon itu baru latihan. Berarti kan saya tangkap di di menu Dakon itulah siswa menemukan konsepnya begitu. Nah, hanya saja itu tadi menyelesaikan memang satu variabel ya Mas Ilham. Satu variabel kemudian saat menemukan yang tadi 3x negatif 3x ditambah 3 sama dengan 15 ya kalau enggak kebalik ya 3x dikurangi 3 ditambah negatif 3 sama dengan 15. Kemudian itu yang yang sebelah kanan yang lubangnya banyak itu yang diberi 3 yang yang bisa aktif itu hanya 3, itu memang dimulai dari 1, 2, 3 sampai diperoleh mana yang cocok begitu, memang demikian ya Mas Ilham? Untuk saat ini saya kepikirannya baru begitu, Bu. Saya
Iya, kalau seperti itu kan jadinya kan coba-coba nggih. Jadi tidak apa ya, tuntutan untuk berpikir kan beda kalau memang dia itu menentukan langsung ya. Jadi menentukan langsung berapa hasilnya begitu. Tapi dengan coba ini hanya komentar saya, mungkin bagian mana yang tidak cocok dan memberikan inspirasi untuk yang lebih bagus. Jadi kalau tadi itu kok memulai dari 1, 2, 3, 4 terus kan diisi sampai ketemu gitu. Jadi kan penalarannya kurang. Dia hanya coba-coba begitu. Itu yang saya tangkap. Apakah memang seperti itu gitu. Padahal kan harapannya menemukan ya. Dan konsepnya jadi seperti apa atau simpulannya itu belum nampak. Ya. Mungkin kan ada beberapa soal, kemudian disimpulkan. Artinya beberapa soal, kemudian menemukan cara penyelesaiannya itu. Nah, kemudian cara penyelesaian itulah yang ditemukan prinsip aturannya yang kemudian digunakan di latihan soal begitu. Bisa ditangkap tidak? Atau mungkin komentar saya kok beda yang tadi saya tampilkan ya begitu. Silakan Mas Ilham mungkin memberikan ini konfirmasi ya yang saya tangkap kok seperti itu. Iya Bu, memang apa ini baru konsepnya itu masih saya pikirkan juga sampai sekarang mau bagaimana. Nanti insya Allah bakal saya coba revisi lagi untuk apa tampilannya seperti apa, nanti akan saya coba revisi lagi. Oke. Pak Ardian, tapi konsep aplikasinya sudah apa ya, sebuah inovatif ya Pak Ardian ya. Kalau untuk dari sisi game edukasi sih sudah oke tuh, karena kan apa namanya aktivitas ini kan mungkin tuh saya nangkapnya tadi Mas Ilham itu ini membuat media pembelajaran tapi aktivitas. Nah, saya kurang tahu kalau nantinya dibawa ke apa namanya tadi ya jadi menemukan konsep. Jadi kalau itu mungkin beda cerita ya, karena ada beberapa game yang memang untuk membangun konsep, ada yang untuk memang aktivitas siswa. Untuk keterampilan, Ya. Ya, begitu Mas Ilham. Jadi tadi konfirmasi dari saya, kemudian komentar dari Pak Ardian, begitu silakan dicerna lagi ya. Memang kita dibatasi oleh waktu ya teman-teman semua. Masing-masing kan rekognisinya beda-beda ya. Ada yang skripsi ada, tetapi ada yang tidak gitu. Nah, monggo nanti disesuaikan dan tetap berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen yang bertugas. Artinya kalau PG PAUD apakah langsung ke Bu Lulu atau Kaprodi yang ditunjuk begitu kan, artinya tetap koordinasi sehingga dalam waktu yang saya mengatakan relatif sudah langkahnya sudah lumayan ya, kita bisa hampir separuhnya begitu, separuh jalan itu benar-benar sudah menunjukkan sesuai dengan mata kuliah yang direkognisi begitu. Jadi kalau misalnya arahnya kemana itu nanti kan harus ada koordinasi masing-masing mahasiswa itu kepada koordinatornya gitu, dosen koordinator atau tim koordinator begitu. Nah, demikian juga ini khususnya untuk yang skripsi ya. Jadi karena skripsi itu khususnya untuk yang di UNES itu karena harus double ya, mengikuti aturan yang ada, jadi harus ada kajian proposal, harus ada tetap bimbingan di sistem yang lain, kemudian nanti ada ujian dan sebagainya, sehingga tetap koordinasi dan itu sesuai dengan rancangan di awal pertengahan September itu harapannya sudah bisa ke lapangan begitu. Sehingga memang materi yang diberikan oleh Pak Falah dan tim ini kan sudah cukup untuk memberikan bekal
di dalam mengembangkan media untuk diterapkan di dalam skripsinya gitu. Nah, sudah pasti ini untuk yang teman-teman yang tidak di skripsi itu juga saya lihat juga banyak mata kuliah yang sebenarnya relatif sama ya, relatif sama, hanya tuntutannya tidak sama, harus riset begitu. Nah, begitu saja Pak Falah, Pak Ardian, juga teman-teman mahasiswa. Sekali lagi sukses untuk teman-teman mahasiswa dan terus semangat, walaupun tadi komentarnya bagus, tetapi saya yakin mahasiswa belum puas ya. Artinya bahwa itu sebuah reinforcement, sebuah penguatan yang masih akan melaju untuk sampai pada titik batas terakhir, yaitu di Desember semuanya akan beres. Kita akan bersama-sama untuk terus semangat sampai ke sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Isti atas arahan dan penguatannya. Baik, selanjutnya mungkin bisa disampaikan Pak Awang untuk proyeksi materi selanjutnya ya. Jadi nanti ini sambil nanti dibenahi, ada yang sudah 80% atau tadi ada yang masih berupa konsep gitu ya. Nanti bisa dibenahi sehingga nanti proyek ini tidak menumpuk ke materi selanjutnya gitu ya, karena tentunya materi selanjutnya juga lebih kompleks juga gitu. Semoga Pak Abang untuk menyampaikan overview terkait dengan materi selanjutnya seperti apa sih, persilakan. Oke, terima kasih Pak Fala. Izin share screen dulu. Ini sudah kelihatan ya? Sudah. Untuk materi selanjutnya, tepatnya materi ketiga ya, jadi studi independen kreasi media. Yang terakhir adalah yang berbasis desktop. Tentunya ini juga bisa dicoba-coba juga kalau mau berbasis Android. Tapi ini fokusnya adalah media laboratorium virtual berbasis desktop. Kapan itu dilaksanakan? Jadi per Senin besok kita sudah langsung run untuk perkuliahan pembuatan aplikasi laboratorium virtual. Nanti kita pakai Construct 2, jadi silakan adik mulai bisa memburu aplikasi Construct 2. Nanti ini segera kami share di grup ya, untuk mendownload aplikasi ini. Jadi sharingnya juga tertentu karena beberapa waktu ini memang Construct 2 sudah berhenti servisnya, sudah beralih ke Construct 3. Tapi kenapa kita nggak ke Construct 3? Karena banyak fitur yang dibatasi, kecuali kalau adik-adik mahasiswa ini nanti mau membayar lebih ya. Kayak kemarin saya beli lisensi ya lumayan karena pakai dolar bukan pakai rupiah. Tapi pada intinya penggunanya sama. Ini masih versi gratisan. Kemudian apalagi yang perlu diinstal, di sini nanti kita juga akan belajar Inkscape untuk membuat aset-asetnya dan Writer ya untuk membuat animasinya di game pembelajaran laboratorium virtual. Mulai Senin nanti diharapkan 15 mahasiswa sudah bergabung di Classroom. Kemarin-kemarin mungkin ada yang terkendala untuk tidak segera bergabung ya. Ini mau segera bergabung untuk di hari Senin nanti. Kemudian Rabunya nanti kita berkenalan dengan storyboard, bagaimana sih membuat konsep nanti game-nya, game pembelajaran seperti apa, kemudian buat aset dan animasi. Berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya, yaitu di AR sama APK Inventor. Karena ini sedikit lebih runtut materinya, maka dan tidak bisa dipisah-pisah gitu ya. Jadi nanti kita bikin sebuah jeda-jeda untuk praktek lebih intens. Kuaternya nanti ketinggalannya. Sehingga untuk pekan depannya lagi tanggal 12 September itu sudah mulai ke Construct. Jadi diharapkan tanggal 16 September atau maksimal hari Ahad ya,
18 September itu aset-asetnya punya adik-adik itu sudah jadi semuanya, aset, gambar maupun animasi, untuk segera beralih ke Construct. Karena kita mulai belajar yang platformnya sebenarnya ada di Construct. Seninnya nanti kami share materinya, kemudian nanti Rabunya silakan dieksplor. Kemudian nanti harapannya bisa memahami apa itu platform, apa itu shooter gitu ya. Contoh penerapannya seperti apa. Kemudian hari Jumatnya juga itu ada materi lagi, Seninnya praktik. Karena ini materinya memang panjang. Kalau kami pisah maka nanti logiknya nggak dapat. Ini lumayan panjang, jadi nanti bersabar adik-adik ya. Di 2 jam gitu ya, videonya 2 jam. Kalau benar-benar kalau dipisah ini maka nanti bisa kacau logiknya. Terakhir nanti di hari Rabu 28 September ini nanti pembuatan laboratorium virtual. Jadi nanti seperti yang tadi sudah diucapkan siapa tadi yang menguji makanan, ini nanti cocok di sini juga ya. Ini benar-benar cocok, logiknya juga hampir sama dengan APP Inventor, tapi dengan tampilan yang game yang retro banget ya, retro. Jadi, seperti itulah. Hari Jumatnya nanti sekalian praktek ya untuk game virtual. Diharapkan nanti di hari Sabtu 1 Oktober 2022 nanti kita bercoba lagi di Zoom, atau mungkin bagaimana Pak Pala nanti kami nanti Pak Pala juga untuk mengkomando ketemu baik itu daring ataupun tatap muka seperti ini progresnya. Jadi nanti mungkin virtual lab atau mungkin pembelajaran yang lebih cocok di masing-masing jurusan seperti itu. Nanti narasumber utama Mas Haidar atau Pak Haidar ya, Mas Haidar atau Pak Haidar itu, kemudian dari kami dari PKPD juga yang akan memberi dukungan. Oke, seperti itu. Mungkin cukup itu Pak Pala, nanti akan kami share. Baik, terima kasih Pak Awang terkait dengan overview yang nanti akan dilanjutkan itu. Semoga masih semangat ya, karena ini materi-materi langka. Mumpung ini bisa join di kegiatan Kerdereka ini, manfaat luar biasa. Kalau kita dulu belum ada kayak gini ya, Pak Awang ya. Explore sendiri. Iya, dulu nggak ada. Ini anak-anak kuliah sekarang insya Allah banyak kesempatan untuk bisa terhubung dengan dunia luar gitu. Kampus Merdeka gitu ya, sehingga potensi-potensi itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Karena ternyata di dunia kerja itu yang dibutuhkan nggak ijazah aja ya, real ini sebagai pelaku dunia kerja gitu, tapi yang dibutuhkan adalah skill gitu, skill. Dan ini adik-adik alhamdulillah bisa mendapatkan skill tambahan yang tentunya tidak sekedar konteks teori-teori saja gitu. Mungkin itu adik-adik semuanya. Tadi sudah ada arahan dari Prof. Isti, kemudian review dari Pak Ardian, dan silakan untuk bisa dilanjutkan kembali proyek-proyek yang sudah kemarin dilakukan ya, mulai dari AR, kemudian APP Inventor, kemudian yang terakhir nanti kita bisa berlanjut di Construct gitu. Mungkin itu kegiatan hari ini, nanti rekaman akan saya share di grup WA gitu ya, sehingga nanti bisa diulas-ulas lagi ketika nanti ada yang tertinggal gitu. Saya rasa cukup Prof. Isti. Iya, bisa on cam untuk diambil fotonya. Oke, silakan adik-adik semuanya bisa on cam. Mbak Anissa, Mbak Titin, Mbak Febriani, Mbak Septi, Mbak Septi, ya, Mbak Lestari, Mbak Febri, bisa on cam sebentar aja. Halo. Iya, Mbak Lestari. Halo Mbak Lestari. Iya, Mbak Febri hilang nih Mbak Febri. Ya, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Pak Falah, Pak Ardian, kalau kita lanjut diskusi sebentar saja satu ya. Nanti biar mungkin rekodnya bisa di stop. Ya, baik. Baik, Prof. Untuk adik-adik mahasiswa bisa keluar ya dari sudah bisa dipersilakan ya, Prof ya. Oke. Terima kasih adik-adik mahasiswa, bisa dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan yang lain.
Ini nanti kami akan lanjutkan di kegiatan koordinasi. Gitu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Pak.